22 Al-Banani Alham 42 tentang ta'rif fikih. Yang sebelumnya usul fikih, sekarang ta'rif fikih. Wal fiqhul ilmu bil ahkami ay bijamin nisabi tamati asyariyati. Utai fikih ku ilmu kelawan pira-pira hukum tegeses kelawan sakabehe nisbah kang sempurna asyariyah bangsa syariat ay al-makhudati minasyar'i tegese kang den alap saking syariat al-mab'usi kang den utus bi kelawan ngegawa syariat an-nabiyul karimu sapa nabi kang mulia. Jadi namanya fikih itu ilmu bil ahkam asyariyah ya. Ilmu dengan hukum-hukum yang bangsa syariat al-amaliyah kang bangsa pegawaian. Amaliyah. Ay al-muta'alliqati bi kaifiyati amali qalbi aw ghairihi. Tegese kang gumantung kelawan tata cara amal pegawaian qalbi kang bangsa ati aw ghairihi atau selian qalbi atau selian amali qalbi. Apa itu contohnya muta'alliq bi kaifi amali qalbi? Kayak niat kal ilmi bi anna niyata fil wudu'i wajibatun. Kaya ilmu atau weruh kelawan satu niat ing dalam wudu wajibatun iku wajib. Niat di dalam wudu itu wajib, itu amali kolbi. Au gairihi atau seliannya apa itu? Wa annal witro mandubun setune salat witir mandub iku sunnah. Mengetahui bahwasanya niat di dalam wudu itu wajib, mengetahui bahwasanya salat witir itu sunnah, itu namanya ahkam syariah al-amaliyah gitu tuh. Al-muktasabi kang den alap zalikal ilmu apa mongko-mongkono ilmu min adillatiha saking pira-pira dalil-dalile ahkam atafsiyah kang bangsa terperinci. Kesimpulannya yang namanya fikih adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyati amaliyah al-muktasabi min adillatiha tafsiliyah gitu tuh. Ilmu dengan hukum mengetahui hukum-hukum syariat bangsa amal yang diambil dari dalil-dalil tafsiliyah terperinci bukan ijmali. Min adillati tafsiliyah tegese saking dalil-dalil tafsili lil ahkami kadwe hukum. Nah, mafhum dari sini dipahami bahwasanya yang namanya fikih itu memenuhi beberapa syarat. Apa saja itu? Fa kharaja bi qaidil ahkami al ilmu bi ghairiha minazawati wasifati. Maka kejaba kelawan qaidul ahkam, kait itu kaitan terkait ya, hubungan kriteria boleh. Fa kharaja bi qaidil ahkam maka kejebak kelawan qaidul ahkam, apa yang keluar dari qaidul ahkam? Al ilmu bi ghairiha, apa ilmu kelawan tanpa ahkam. Apa ilmu kelawan ora anaha ahkam minaz zawati nyatane saking pira-pira zat wasifat lan pira-pira sifat. Nah, jadi ilmu yang berkaitan dengan zat atau sifat itu bukan termasuk ahkam, bukan termasuk qaidul ahkam, berarti bukan fikih. Kata sawuril insan kayak ngegambarakan manusia. Manusia adalah hewan lunatik misalkan. Manusia itu begini begitu. Nah, itu bukan ahkam, bukan qil ahkam, berarti bukan termasuk fikih. Wal bayad dan putih, menggambarkan putih itu warna selain ya, gelap gitu dan lain-lain misalkan. Nah, itu bukan qaidul ahkam. Wa bi qaidi syar'iyati ini matuf ke fa kharaja bi qaidil ahkam tadi. Jadi fa kharaja bi qaidi syar'iyah gitu. Maka kejaba kelawan qaidi syar'iyah al ilmu bil ahkami apa ilmu kelawan pira-pira hukum. Maka syarat kedua yang namanya fikih selain dia harus qaidul ahkam juga harus qaidul syar'iyah. Fa kharaja bi qaidi syar'iyah al ilmu bil ahkamil aqiyah. Maka keluar daripada qaidul syar'iyah apa ilmu mengetahui dengan hukum-hukum akliyah bangsa akal wal hissiyah dan bangsa panca indera. Maka setiap ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akliyah dan hissiyah
itu di luar daripada fikih. Kayak apa? Kal ilmi bi annal wahida nisful isnen. Kayak ilmu atau kayak weruhe kelawan setunis satu nisfu isnen iku setengah roro. Satu itu setengah dari dua. Nah, itu mah ilmu mantik ya, bukan ilmu fikih. Jadi al-aqli, ilmu akliyah itu bukan fikih. Wahisyah kayak apa? Wa inan naro muharraqatun. Setuhne geni iku kang ngobongaken, api itu yang membakar, bisa membakar gitu. Nah, itu bukan ilmu fikih karena tidak berkaitan dengan syar'iyah, tetapi berkaitan dengan akal dan hisyah gitu. Wa bi qaidil ilmiyah. Di sini la'alam shawab. Kalau di sini cetakannya ya, cetakan apa ini? Al-Hidayah. Tulisan al-imliyah. La'alam shawab al-ilmiyah gitu. Wa kharaja bi qaid ilmiah, maka kejebak kawan kadil ilmiah al ilmu bil ahkami syar'iyyah al ilmiah. Apa ilmu kelawan pira-pira hukum bangsa syariat al ilmiah kang bangsa ilmiah. Ayat tegesem al itiqadiyah kelawan bangsa keyakinan. Maka ilmu yang ahkam syariah tapi bukan al muktasabi bil al-amaliyah ya, al-amaliyah bil al-mutasabi bin adilat tasfiliyah, yaitu al-ilmiyah atau al-i'tiqadiyah. Karena kalau i'tiqadiyah masuknya ke usuluddin, ilmu kalam, ilmu akidah, maka itu bukan termasuk fikih. Karena fikih mah amaliyah, bukan ilmiah alias i'tiqadiyah, bukan itu. Kayak apa? Ka ilmi bi annallaha wahidun, kelawan weruh atau ilmu kelawan setune Allah wahid iku esa. Wa annahu lan setune Allah yura fil akhirah iku den tingali ia Gusti Allah fil akhirat ing dalam akhirat. Bahasanya Allah itu bisa dilihat di akhirat. Nah, itu ilmu pembahasan kayak gitu bukan termasuk fikih. Masuknya ilmu kalam. Wa bi qaidil muktasabi ilmullah wa Jibril wa Nabi. Wa kharaja, matuf ke tadi lagi. Wa kharaja bi qaidil muktasab. Jadi syarat berikutnya yang dinamakan fikih itu adalah qaidul muktasab. Yaitu kaitannya, kriterianya harus muktasab. Maka wa kharaja bi qaidil muktasab, keluar daripada qaidul muktasab apa? Al ilmullah, apa ilmuni Allah. Wa Jibril lan malaikat Jibril wa Nabi lan Nabi. Karena Nabi itu mendapat ilmu berdasarkan wahyu. Bima dzukira maka barang kang disebut iya ma. Maka itu kaitannya bukan muktasab itu. Maka ilmu Allah wa Jibril dan di luar fikih. Selanjutnya syarat ilmu yang disebut ilmu fikih adalah wa biqaidu tafsiliyah wa kharaja biqaidu tafsiliyah al ilmu bidzalik muktasab bil khilafi. Dan ya, syarat berikutnya kaidah tafsiliyah. Apa itu kaidah tafsiliyah? Yang berkaitan tentang dalil-dalil yang terperinci, tafsiliyah ya. Wa kharaja, keluar dari kaidah tafsiliyah al ilmu bidzalika muktasab, ilmu kalau mengkono muktasab ngan bil khilafiyah. Mari perbangsa khilafi, perbedaan, perbedaan pendapat minal muktado saking dalil kang neterapeni hukum. Minal muktado saking dalil kang neterapi hukum. Karena ada perbedaan di pandangan di usul fikihnya, masalah dalil-dalilnya. Jadi ini masuknya pembahasan usul fikih, bukan ilmu fikih. Kalau muktasab lil khilafi mah. Karena lil khilafi ini kaitan dengan dalil, bukan dengan al-muktasabi amaliyah, bukan. Wan nafil musbit, atau contohnya khilafi minna muqtada lawan nafi lan dalil kang nafiaken al musbit kang netepaken bihi maklawan karone muqtada wan nafi. Ma yakudu barang kang ngalap iya musbit ha ing ma minal faqih nyatane saking ahli fikih
liyahfazahu supaya atau derepon nientah ngeraksa ia musbit ing emak an ibtoli khosmihi saking ngebatalaken atau saking ngerusak permusuhan, ngerusak musuhe musbit. Nah, fa ilmu maka utawi ilmu ne musbit masalah kelawan umpamane biwujubin niat kelawan wajibin niat fil wudin lam wudu. Biwujudil muktado karena anane netrapene hukum au bi adami wujubil witri atau kelawan orang ana wajibnya witir diwujudin nafi karena anane ngenafi akene laisa minal fikih iku ilmu laisa iku orang ana iya ilmu min fikih saking fikih. Jadi bangsa khilafi itu adalah ilmu yang berebutan antara dalil yang menetapkan dengan dalil yang menafikan. Nah, contohnya apa? Di sini contohnya adalah masalah ilmu misal biwujubin niat fil wudu. Wajibnya niat di dalam wudu karena adanya peneterapan hukum tentang wajibnya niat dan tidak ada dalil yang menafikannya, begitu tuh. Au bi adami wujubil witir atau dengan dalil tidak adanya wajibnya witir karena tidak ada yang menafikannya, begitu. Ya. Karena tidak ada wajibnya witir, keterangan nggak ada sigot perintah, nggak ada dalil yang mewajibkan witir, karena nggak ada yang mewajib menafikan tentang wajib witir dari fikih. Nah, wa abbaro anil fikih huna bil ilmi. Nah, ini ya, kembali ke Al-Banani itu, qaulu lil khilafi al muradu bi ma yakhudu minal mujtahid al hukma bi dalilil ghairi khas bal bi dalil ijmal kayyaqulul Imam Malik li Ibnu Qasim. Ya, jadi contohnya tadi khilafi itu yang dimaksud adalah orang yang mengambil sesuatu hukum atau mujtahid dengan dalil selain yang khas, bahkan bidal ijmal dengan dalil ijmali, kayak ucapan Imam Malik ke Ibnu Qasim kada Imam Ibnu Qasim adallaku fil wudu'i wal ghuslu wajibun, bahwasanya menggosok-gosok anggota wudu ketika di dalam wudu dan mandi wajib iku wajib. Kalau Syafi'inya kan enggak, tapi kalau Imam Malik mewajibkan menggosok dalak ya, mewajibkan menggosok anggota yang wudu atau anggota yang dibasuh, yang mandi. Kenapa Imam Malik mewajibkan tersebut? Liwujudil muqtado masalan, karena adanya yang mengharuskan digosok-gosok masalan umpamanya. Tetapi wayakulu Syafi'i, Imam Syafi'i berkata limuzani kepada Imam Muzani, adalah kul mazkur, menggosok-gosokkan anggota wudu, anggota mandi, laisa biwajibin iku ora ana wajib, iku ora ana kelawan wajib. Diwujud menafi karena tidak ada yang menafikannya, begitu. Ari Imam Malik mah tadi mewajibkan menggosok-gosokkan karena liwujudil muqtado. Imam Syafi'i enggak laisa biwajib karena enggak ada yang menafikan, gitu. Ini kan masih ijmali perbedaan para imam mujtahid ini, maka ilmu yang kayak begitu di luar fikih. Karena masuk pembahasan usul. Wa barolan nembongaken ya ulama anil fikih saking usul ya. Lan nembongaken ya usulin ahli usul fikih anil fikih saking fikih. Hunan dalam kene bab fikih bil ilmi kelawan weruh wa in kana lan senajan ana iya fikih li dzanniyati
iku karena bangsa zonni, bangsa zon. Bizonniyati adilatihi kaiku karena bangsa zoni pira-pira dalil fikih. Zonnan iku zon, dugaan kuat ya, dugaan kuat zon. Kama saya kayak barangkali bakal teka al ta'biru bi, apa takbir bi kelawan zon. Anhu saking fikih fi kitabil ijtihad in dalam kitab ijtihad. Li'annau karena setune fikih zonnu mujtahid iku zonnya mujtahid, dugaan kuatnya mujtahid. Allazi kang huwa utawi iya allazi likuwatihi qarib, karena kuate zon qaribun minal ilmi iku kang parek saking ilmu. Karena zon itu sesuatu yang mendekati, lebih dekat daripada kebenaran tersebut. Tapi masuknya zon ya, bukan yakin. Masih zon, karena namanya fikih itu zon. Kalau bukan zon, nah bukan fikih nanti, maksudnya itikad yang wa kaunul muradu wa kaunul muradi utawi anane perkara kang den karepaken bil ahkami kelam pira-pira hukum jami'ah, jadi khobar kaun iku sekabehe ahkam la yunafi kang ora ngenafikaken ing kang ora ngenafikaken iya kaunul murad qaulul Malik sapa ucapan Imam Malik min akabir fuqaha saking penggede-gedene ahli fikih fi sittin wasalasin ing dalam 36 masalatan arah masalah min arba'in saking 40 masalah suila dan takoni iya Imam Malik anha saking siti wasalasin masalah. La adri nyatane ora weruh isun dianau karena satu Imam Malik mutahin iku wong kang cawis-cawis lil ilmi kelawan ilmu biahkamiha kelawan pira-pira hukume situ wasalasin bimuawadati nazori kelawan bulan balene angen-angen. Nah, berarti ada yang dihendaki dengan hukum-hukum seluruhnya itu, ini bukan berarti menafikan ucapan Imam Malik, yang mana Imam Malik ini salah seorang dari akabir fuqaha. Ketika ada 36 pertanyaan masalah yang disodorkan kepada Imam Malik dari 40, beliau mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Kenapa mengucapin kayak begitu? Karena dari 40 pertanyaan, yang 4 pertanyaan itu sudah pertanyaan yang sama gitu masalahnya. Jadi yang 4 itu nggak perlu dijawab lagi sama Malik. Nggak tahu yang itu ya karena udah yang lainnya sama begitu. Nah, bimuadati nazori karena bulan balennya angen-angen. Karena itu tidak di luar daripada fikih yang 4 mait. Maksudnya udah diulang lagi pertanyaannya, nggak perlu dibahas lagi. Wa itlaqul ilmi lan utawi mutlake ilmu ala misli hadzal tahwi. Ingat saya mengkono-mengkono ikilah tahayyui cawis-cawis syai'un iku kang kuncara urfan kelawan urf. Yuqalu den ucapaken fulan apa fulan ya'lamu kang iku weruh iya fulan annahwa ing ilmu nahu wala yuradu lan ora den karapaken anna jami'a masalihi apa satune sekabe masalah-masalah nahu hadiratun iku teka kang hadir ing dau ing sandinge fulan ala tafsili ngatasé terperinci bal balik kata anna satune fulan mutahayyun iku kang cawis-cawis lidzalikal mengkono-mengkono jami masalah begitu. Nah, seperti yang diucapkan ketika ada si fulan yang mengetahui tentang ilmu nahu dan dia adan wala yuradu an-najmiyah bahwasanya seluruh masalah-masalah ilmu nahu itu
itu tidak semuanya dikehendaki itu hadir di sisinya, nggak semuanya bisa, karena di luar tafsili. Bal anau muhayyun balikan bahwasanya fi fulatu muhayyun iku cawis-cawis lidalika mangkono tersebut. Wa ma kila lan utai barang kila dan ucapaken iya ma nyatane min annal ahkam nyatane saking setuhune pira-pira hukum, min annal ahkam syar'iyyata nyatane saking setuhune hukum-hukum bangsa syariat, qaidun iku qaid wahidun kang suwiji, jam'ul hukmi kang kumpul hukum syar'iyah bangsa syariat, al mu'arrafa kang den mu'arrafa kang den pelanggeri bi khitabillah kelawan khitabi Allah al ati kang teka kang bakal teka. Fa khilafu zahir maka iku khilafu zahir nyuliani perkara kang pertela. Wa in ala dan senajan balik ia qaul yakil, wa in ala dan senajan balik yakil ila mata kodama maring barang kang dingin iya ma fi syarhi kaunihima ing dalam pertelaan anane ahkam lan syariat ya. Fi syarhi kaunihima ing dalam pertelaan kauniha anane ahkam lan syariat. Kaunihima ini ahkam lan syariat. Qaidain iku kedroro kamala yakfa kang kaya orang kang kaya barang kang ora samar iya emak. Nah, seperti itu. Nah, jadi intinya yang namanya fikih itu harus yang memenuhi kait-kait yang disebut tadi. Apa itu yang terutama kaunihima ahkam wa syar'ah, hukum dan syariat. Hal ya, pokoknya berkaitan tentang hukum dan syariat itu. Di kaidah dua kaidah ini la yakhfa, tidak samar lagi. Gitu tuh maksudnya. Itu patokannya ya. Jadi di luar hukum bangsa syariat al-muktasab itu bukan namanya fikih. Kayak usuluddin, usul fikih, bukan fikih masuknya. Imuzat dan lain-lain tadi disebutin tadi, atau ikhtilaf tadi berkaitan dengan dalil di luar fikih itu. Wal hukmu al muta'arrif baina usulin bil isbat tarotan wa nafi ukhra kitabullah ay kalamu nafsi wallahu a'lam bissawab. Nah, setelah ini tentang hukum itu khitab Allah masuk ke usul fikih.